dumbas. Kalau dia disebutnya Gayung apa? dumbas. Gayung dumbas jadi gayung yang tidak ada bawahnya. Bawahnya ada bolong-bolong lah. Bolong-bolong, tapi air tidak tumpah. Selalu jaga senantiasa istiqoroh, ya, qanaah dan istiqomah dalam mencari ridho. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima wal khatim lima sabaq nasir haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Alhamdulillah kita sampai di petilasan Eyang Cakradewa. Ya, Eyang Cakradewa, yaitu di daerah Cipanjalu. Panjalu ya. Panjalu, dan nama tempatnya Cipanjalu. Cipanjalu. Sekarang kita sudah sampai di sini dan ada narasumber kita, Bapak Lurah Ako dan juga Abah Indra. Ya, kita pengen tahu nih sejarah dari tempat ini, ya, asal mulanya seperti apa, dan juga ada sejarah apa di tempat ini yang memang tempatnya masih 99% alami sekali, ya, alami sekali, ya, bukan maksudnya apa-apa, tapi untuk kita mengungkap atau mengingatkan kembali ada nilai-nilai luhur dari sejarah leluhur kita, ya, mungkin ada cerita apa di masa lalunya sampai di tempat ini, ya. Mudah-mudahan nanti dari obrolan santai kita nih kepada para sesepuh di sini ini bisa menjadi menambah khasanah keilmuan kita tentang sejarah dan budaya leluhur kita, khususnya yang di wilayah Panjalu ini. Ya, sebelumnya saya perkenalkan dulu Pak Lurah, nama saya Arofiul Kamil, biasa panggil Kamil.
kita dari Yayasan Siliwangi Pondok Pajajaran, kita bersilaturahmi, tadabbur alam, dan juga tapak tilas, sekaligus syiar kita, ya, apa dari perjalanan ini kita coba mengambil hikmah dan ilmu yang bisa kita bedarkan atau kita siarkan kepada generasi-generasi yang ada di zaman sekarang ini. Jadi biar nggak lupa dan nggak salah kaprah dengan sejarahnya sendiri. Nah, pertama begini Pak Lurah, ini pertama kali ditemukannya tahun berapa Pak? Mengenai penemuan lokasi ini sebetulnya saya sendiri kurang tahu pasti. Cuman memang dari dulunya sudah ada, cuman tidak banyak orang yang tahu atau membuka. Kemungkinan ini di zamannya mungkin yang Raja lah mulai dibuka, itu sekitar tahun 18-an. Padahal ini sudah lama. Yang Praja itu apa, bupati? Kebetulan beliau adalah Kuwu Mapara. Kuwu Mapara, putra Cakranegara, 3 putra ke-12. Adanya Kiai Sakti. Adanya Kiai Sakti yang makamnya di makam Hujung itu di Panjalu. Di apa? Nusa Gede tadi ya. Dari tahun 1857 sampai 1908. Yang gelarnya Cakranegara tadi. Bukan. Bukan. Praja Dinata putranya. Putranya Cakranegara. Putranya Cakranegara. Itu sudah ngebuka di masa beliau nih yang Praja gitu. Betul. Yang buka tempat ini Bahkan yang buku Babat Panjalu pun itu disusun oleh Eyang Praja Dinata. Babat Dan Panjalunya kebetulan beliau. ke bawahnya beliau. Ke bawahnya dipegang oleh beliau. Ya. Dan memang secara resmi kebetulan pun saat ini menjabat lurah di wilayah Di Mapara. Desa Mapara. Iya. Betul. Nah, ini masih masuk wilayah Mapara? Enggak, ini kalau dulunya kawasannya ya, tapi sekarang udah dimekarkan. Ada. Ini masuk ke wilayah Panjalu awalnya. Terus sekitar tahun 80-an itu dimekarkan lagi menjadi Desa Bahara. Ini masuknya ke wilayah Bahara sekarang. Iya. Ya menarik ya, istilahnya udah dari tahun 18 sudah dibuka, sudah diketemukan oleh sesepuh yang memang istilah masih keturunan dari Trah Panjalu ya. Itu. Tapi saya sendirinya baru tahu sampai sini nih sekarang nih gitu. Nah, ini kan menarik, berarti mungkin juga bukan cuma saya, kebanyakan masyarakat Indonesia ya, khususnya malah masyarakat Sunda sendiri belum tentu tahu nih ada tempat ini gitu. Betul. Nah, yang di sini ini nih yang adanya ini makam atau makom nih Pak? Makom dari yang Prabu Cakradewa. Yang Prabu Cakradewa. Bisa diceritakan yang Prabu Cakradewa itu siapa? Kalau masalah urusan awal Cipanjalu ini, menurut catatan sejarah yang ada di saya, itu yang pertama membuka di sini itulah Ibu Ratu Permana Dewi. Ibu Ratu Permana Dewi. Nah, dia Permana Dewi. Nah, itu 3 bersaudara dia. Yang pertama yang di Sang Ponggang Sang Rumah Hyang yang di Talaga itu. Terus yang satunya lagi Bleg Tambleg Raja Gulingan. Terus yang ketiganya ya, Ibu Ratu Permana Dewi. Nah, terus sampai ke bawahnya dia menikah dengan yang dengan Kabuyutan Sawah. Kabuyutan Sawah Tuh. yang ada Curug Cibolang itu ya, Gunung Sawah. Nah, itu. Nah, dia punya putra itu yang Prabu Cakradewa. Cakradewa Salah satunya. Nggak tahu, saya juga nggak tahu pasti berapa putra beliau. Nah, cuman yang diketahui itu cuma 1 beliau. Nah, dari beliau menurunkan lagi itu ada
punya 6 putra dari Eyang Prabu Cakradewa itu. Oh, yang pertama itu Eyang Lembu Sampulur yang menjadi raja di Sumedang itu. Sumedang Sampulur 2. Nah, Lembu Sampulur 2 yang Tuh, di Sumedang. Sumedang Larang. Sumedang. Sebelum ada Sumedang Larang. Sebelum ada Sumedang Larang. Di Gunung Tampomas. Nah, Di itu. Gunung Tampomas. Terus yang kedua Eyang Prabu Boros Ngora. Yang Prabu Boros Ngora yang Nah, ya. Yang ketiga itu Panji Barani. Panji Barani yang menurut cerita itu makamnya ada di daerah Banten. Katanya. Saya juga soalnya belum ke sana kan. Iya, gitu. iya. Terus Mamprang Antaswaya. Mamprang. Ya. Terus Sana ya. iya betul, Mamprang Kencana sama aja. Terus yang keempatnya yang kelima ya. Nah, Anggarunti. Yang kelimanya Ratu Pundut Agung. Dan untuk yang terah dari Panjalu di sini berarti ini termasuk ini ya baris tuanya nih dari Betul. dari yang Boros Ngora. Karena memang menurut saya nggak tahu, mohon maaf aja ini kepada masyarakat khususnya Tatar Panjalu, Tatar Galuh, Tatar Pajajaran, kalau salah itu Panjalu itu sampai sekarang itu udah berapa fase ya, beberapa fase. Yang pertama itu kita itu kebataraan. Awalnya itu kebataraan. Terus keduanya baru kerajaan atau keprabuan ya. Nah, terus kesininya kabupaten, kademangan, terus sampai kekuan ya sekarang ini. Tuh, jadi beberapa fase sampai saat ini. Dan jadi semakin lama semakin mengecil. Mulai kekuan itu masanya Eyang Praja Dinata. Mulai masuk setelah kabupatian. yang tadi nyusun silsilah. Karena dulu ada 2 kabupaten, awalnya 3, Kabupaten Kawasen, Kabupaten Imbanagara, Kabupaten Panjalu. Lalu Kawasen dengan Imbanagara itu bersatu menjadi Galuh. Panjalu terpisah dan Kawal itu masuk di bawah Panjalu waktu itu. Nah, setelah masa fase Cakranagara 3 dilebur menjadi Kabupaten Galuh. Nah, itu Kabupaten Galuh. 380 tahun yang lalu pokoknya itu ya, tahun-tahun itu. Udah di era Belanda ya waktu itu. Udah di era Belanda. penjajah, Betul. ya. Dan mulai menjadi Kabupaten Ciamis itu 1916. Mulai berubah dari Kabupaten Galuh menjadi Kabupaten Ciamis. Berarti termasuk situs ini pun diketemukannya pun sudah usianya sudah 200 tahun yang lalu. 200 tahun yang lalu. Secara umum. Secara umum. Tapi sebelumnya itu sudah ada sih, sudah. Ya diketahui secara umum dan sampai sekarang pun sebenarnya ya saya sendiri kan baru kesini, baru tahu di sini. Orang pasti tahunya ya ke Ciamis itu kalau nggak ke mana, ke Setu Lengkong ya, terus ke Astana Gede dari Trah Galuh ya, terus ke Karangkamulyan ya, daerah Ciungwanara kan gitu. Nah di sini ini kayaknya belum terangkat, belum semuanya tahu ya Pak Lurah. Belum ya. Nah biasanya ini apa hari-hari kondisinya itu ramai apa gimana Pak Lurah? Jadi kalau ke sini itu karena belum banyak yang tahu dan maaf kalau belum tertarik belum bisa datang. Gitu aja. Jadi hari-hari biasa itu paling ya beberapa orang. Kecuali di Jumat Kliwon itu suka banyak, itu bisa ratusan yang datang dari mana-mana, dari Jakarta, dari mana juga. Dari Jakarta sini, juga sampai nyampe Itu sini. tadi yang bahaya tadi setelah dihayap, kalau dalam bahasa Sunda dihayap, ayo dia, baru datang gitu. Itu jadi memang karena memang populernya di sini Panjalu identiknya dengan Situ Lengkong. Situ Lengkong iya. Tuh, jadi ini seolah-olah memang ada tapi tidak terlalu dikenal. Viral lah kalau ya, bahasa sekarang, betul, viral. betul. Satu itu karena, terus yang keduanya faktor utamanya itu karena di sini jarang sekali orang yang mengekspos, memviralkan si Panjalu. Beda dengan tempat-tempat wisata umum lah. Seperti Panjalu itu wisata jaro tapi umumnya juga yang rekreasi juga ada. Kalau di sini khusus yang jaro. Saya lagi kecil saya lagi kecil kalau lewat Cipanjalu itu kesannya itu angker. Jadi kalau dengar Cipanjalu
ini nih. Iya. Oh, dari abah kecil nih. Saya kecil. Udah di sini tuh udah berkesan identiknya wingit lah gitu ya. Wingitnya. Nah, terus orang-orang tuh yang biasa datang ke sini apa? Atmosfer petilasan dari sesepuh pendiri Panjalu atau ada ini yang lain lagi? Betul, itu memang ada dua versi yang datang ke sini itu. Yang pertama memang hanya ingin mengetahui dan mengakui bahwa ada yang berpendapat bahwa ini adalah termasuk daripada eyang yang sudah beragama, jadi udah Islam. Jadi katanya kata mereka itu. Jadi dia mengakui seperti itu. Jadi dari satu sisi ingin menelusuri, ingin mengetahui dan ingin berziarah kepada sesepuh yang telah berjasa, itu satu. Kedua, ada juga yang tadi Abah sebutkan yang punya hajat juga banyak. Itu jadi mau isi nama berapa dapat karomah dari Allah, walau persoalan personal ya, kita di sini selalu meluruskan datanglah ke sini ya, jangan macam-macam, jangan sampai terjebak dalam kemusyrikan, salah niat. Menurut tokoh ini, yang datang ke sini itu untuk bertasawuf, tidak mungkin memerintahkan anaknya yang berboros merah pergi ke Mekah kalau memang tidak mengetahui hal. Nah, kita berprinsipnya Patokannya ke situ. Dia yang memerintahkan anaknya untuk mencari ilmu sejati. Tuh. Sampai akhirnya sampailah yang Prabu Boros Ngora ke tanah suci dengan kembali kemari membawa air yang dari Gayung bumbas kalau disebutnya. Gayung apa? Bumbas. Gayung bumbas jadi gayung yang tidak ada bawahnya. Tidak ada bawahnya. Bolong-bolong lah. Bolong-bolong. Tapi air tidak tumpah gitu. Itu sampai kemarin dan itu jadi sejarah. Dan Setu Lengkong ya, Setu Lengkong. Dan tidak hanya di situ Lengkong, memang sebagian besar katanya konon itu disebar di situ Lengkong sehingga situ itu dicampur dengan air itu. Disebarkan juga salah satunya di Cipanjalu, di Kapunduhan, lalu di Karangtengan, Gunung Puncak, Gunung Sawal, di beberapa tempat yang selalu dalam nyangku itu diambil airnya untuk pencucian pusaka itu. Yang Gunung Sawal juga ada sejarahnya. Apa? Kalau di versi kita itu Gunung Sawal merupakan wilayah kebataraan dari mulai Batara Tesna Jati ke Batara Raya, lalu ke Batara Karimun Putih, dan itu merupakan karukun dari Eyang Cakradewa. Leluhurnya, karena dari Eyang Karimun Putih itu putranya adalah Sang Hyang Rangga Gumilang menikah dengan Ratu Permana Dewi. Sambungannya dari jadi kabuyutan Sawal, kabuyutan Bitung, jadilah Panjalu gitu. Nah, berarti ada juga kaitannya di sini nih, juga ada tadi sumber air ya, sumber air. Ini kalau ini ceritanya gimana nih, Abah Indra atau Pak Lurah nih? Kalau masalah urusan air ini saya tidak terlalu ini, cuman ya begini adanya. Ini kadang-kadang banjir sampai sini. Sampai ke atas sini nih? Iya. Pernah itu ya, Amin ya. Itu banjir sampai ke atas sering. Karena anak-anak kalau pas banjir sering kena. Tapi ada kalanya ini masih musim penghujan, tapi ada kalanya surut, kering. Itu kadang-kadang susah diprediksi. Terus dari situ itu posisinya ada di bawah, nggak ada saluran, masuk lagi ke lubang, nggak tahu kemana itu. Itu yang bikin bingung, saya juga bingung. Ini air kemana? Itu kan masuknya ke bawah. Soalnya kalau mampet susah betulinnya. Siapa yang mau betulin? Sudah beratus-ratus tahun nggak pernah. Sepengetahuan saya belum pernah mampet. Sudah beratus tahun nggak ada yang mengetahui kemana. Dan dari Pak Lurah atau Abah dari kecil punya bentuknya udah seperti itu aja. Seperti itu. Cuman karena memang dulunya berbentuk pula biasa, karena memang banyak jemaat yang sering kesini sehingga itu dikasih batas di tembok buat berwudu ya. Dan larangannya satu di sana nggak boleh buang itu. Nggak boleh buang. Pernah nggak ada yang melanggar gitu atau terus jadi ada kenapa gitu? Ada.
saya bisa mengatakannya karena memang ini ada saksinya. Dulu ada peziarah ke sini, dia sopir, dia agak tanpa sepengetahuan ke sana ternyata baru dipisah. Pulang dari sini sampai di tempatnya dia lagi, ternyata dia jalan-jalan gak pakai baju. Sampai dia datang lagi. Hilang akal lah gitu jadinya. Nggak tahu, saya juga kurang yakin. Cuman kejadian seperti itu. Dari sana nginformasikan ke sini lagi, dari sini terus saya menyuruh ke Pak Punten supaya ini ditertibkan lagi gimana caranya. Dan ada dengan jalan beliau, ya alhamdulillah. Ini mendadak angin banyak atau biasa begini ya? Biasa. Emang biasa seperti ini. Kan dari tadi tentang ini mendadak pas dibahas tentang sumber air, anginnya kenceng. Nah, Pertanda itu, alam, Mbak. Kebetulan ini kalau nggak salah ini pernah dianalisa ini pH-nya sangat bagus. Walaupun saya juga kadang-kadang minum di sini. Jadi ini kadar mineralnya bagus. Mineralnya bagus. Tapi sumbernya itu dari mana? Apa ada tutupnya ya? Ada mata airnya atau ini? Ada mata airnya di. Oh, memang ada mata airnya. Di sana. Dan sebetulnya yang disebut karuma itu pH yang bagus ya. Ya itulah. Ada beberapa sepuh yang bergerak di Patanjala. Patanjala satu konsep yang khusus mengurus sumber air dari gunung sampai ke hilir, dari gunung sampai ke hilir. Nah, itu mengatakan begini, Pak. Jika ingin mengetahui karakter satu komunitas masyarakat, jangan ditanya satu-satu, lihat aja airnya kotor atau tidak. Mencerminkan karena diri kita itu terdiri dari sabta tanda itu, air, api, udara, tanah ya gitu ya. Nah, air menjadi penentu. Ketika kita mengkonsumsi air yang kotor, maka pembangunan sel pun akan didasari oleh dasar yang kotor. Jangan harapkan orang lingkungan itu tampan, cantik, karakternya bagus atau tidak jika sumber airnya kotor. Ini berarti Pak Lurah ganteng. Wah, Si Abah ganteng ternyata karena dari situ. Saya mesti bawa airnya nih biar jadi ikut ganteng juga. Bisa aja. Nggak bodor sedikit ya Pak ya. Tapi mungkin itu betul, Pak, yang dititipkan pesan-pesan dari Kargun itu untuk menjaga alam. Salah satunya itu adalah sumber-sumber kehidupan manusia untuk regenerasi. Kalau disebutnya dalam kehidupan kayak Cupu Manik Astagina gitu kan ya. Cupu Manik Astagina itu simbol kehidupan abadi, bukan 1000 tahun tetapi regenerasi. Bagaimana caranya menjadikan regenerasi yang baik? Berarti harus dari sumber-sumber yang baik itu mungkin gitu. Yang menjadi pribadi yang baik, akhlak yang baik. Berarti sumber makanan, sumber minuman, sumber yang dihirup pun harus baik gitu, Pak. Maka akan ini yang baik diawali dengan yang baik, maka akan. Pokoknya kalau dia niatnya baik, dia akan berjalan di jalan yang baik, berjalan bersama yang baik, sampai di tempat yang baik dan bertemu dengan yang baik, begitu kira-kira ya. Betul, Subah. Ini menarik sekali. Nah, ini saya ngeliat di sini udah ada musola. Tadi saya lihat di sana itu sudah ada seperti prasasti peresmian itu. Ini apakah dari peziarah atau dari pemerintah setempat ya? Kebetulan kita membangun semua ini, sepengetahuan saya belum ada. Dari pemerintah belum ada. Ini hampir 80% lah. Ini dari hasil dari sini. Hasil dari swadaya itu apa dari? Ada bantuan seperti yang di parkiran itu dari, memang itu dari desa. Cuman untuk di lingkungan ini semua juga hasil dari sini, terutama ini jasanya Pak Haji Ayong. Pak Haji Ayong Ya, itu dulu yang sejarah. Bukan, beliau adalah yang memegang di sini dari tahun 2001. Beliau yang memegang dari tahun 2000 dilanjutkan sama ada yang melanjutkan, terus sekarang balik lagi ke putra Haji. Kebetulan sekarang sedang umroh. Oh, sedang umroh.
Ini untuk penentuan yang jadi kuncen di sini tuh gimana metodenya tuh? Jadi Ada dasarnya nggak gitu? yang penting persyaratannya sedikit, bukan banyak, harus banyak mengetahui tentang sejarah, tentang ada kepedulian terhadap alam. Nah, itu istilahnya kalau menurut orang tidak piduit lah. Nah, itulah tidak mementingkan materi. Ya. Abang lihat di sini gak ada kecleng gitu, di sana nggak ada kecleng. Ada ya. Makanya itu. Jadi kita itu istilahnya hal-hal yang seperti itu. Nah, bukan mungkin dari pusat atau dari mana, bukan, tidak mungkin. Cuman khusus pengelola di sini ini pilihnya seperti itu. Prinsipnya begini. Jadi kalau memang situs dibangun secara modern ataupun secara ini akan menghilangkan Asliannya. Tapi yang namanya situs itu harus Asli alami ya, nggak dimacem-macemin. Banyak yang berbeda ya. Buyut menang dirubah, kebuyutan tidak boleh dirubah, harus aslinya gitu Pak. Iya. Gunung temenang dilebur, Menang dilebur, menang dirusak. dirusak ya. Kalau hutan, ini namanya hutan apa atau gunung apa? Oh gunungnya, Gunungnya, Gunung Cipanjalu. Cipanjalo ya. gunungnya Cipanjalu. Luwungnya pun Cipanjalo. Cipanjalu. Ini kita berada di posisi di puncak, di kakinya atau di pertengahan menurut Pak? Ini ada di, sebetulnya kalau ke sana jauh naik lagi. Masih ada lagi? Ada. Masih jauh lagi. Pernah ada yang ke sana juga? Kalau Cipanjalo itu justru puncaknya ada di sebelah sana. Puncak ada kawahnya gitu nggak? Nggak ada. Nggak ada ya. Justru yang paling atas itu tempatnya. Kalau di mana Ada makom lagi atau petilasan lagi di situ? tidak ada, cuman ada di situ batu yang namanya batu tuli, batu prasasti. Tapi saya meneliti ke sana juga, sebenarnya tidak ada. Oh gitu. Kadang-kadang itu secara spiritual mereka ada yang menyatakan tidak menemukan, ada yang menyatakan menemukan. Kadang-kadang kebetulan kalau misalnya kawenehan kalau dalam masuk ya kita sampai saat ini belum tahu kok tidak ada tulisannya, tapi kunci di sini itu adalah batu. Dulu batunya panjang, kalau sekarang udah. Tapi ada mas. Patahannya masih ada. Kalau dulu itu begini. Oh ini ya lambang apa kalau ini lingga ya? Ya, semacam. Tapi oleh generasi kita sudah tidak menemukan lagi tulisan itu tulisan yang uyut boh. Jangan lah ya, jangan pak. Ini juga sebetulnya katanya, walau itu saya juga ini ya ada embusan situsnya memang ada. Jadi selain di sini juga ada ini suatu tempat yang namanya Dayu Kubur atau Karang Kubur. Itu dulu katanya tempat penobatan. Ada batu kursi. Ada batu pancalikannya Ya, seperti betul. di Batu Tulis Bogor maupun di Astana Gede ya. Dan ini untuk khusus batu pancalikannya Tatar Panjalu. Kemungkinan seperti itu. Bahkan lebih cenderung seperti kursi. Nah, kalau di itu kan batu ada sederhannya gitu kan. Kalau di sini bentuknya seperti kursi aja gitu. Bentuknya Itu ada di sini ya? ada Dekat yang batu panjang tadi. di Dayu Lubi. Kalau dari sini sekitar 2 km. 2 kilo lagi. 2 kilonya Abah apa 2 kilonya saya? 2 km Persis. persis. Orang pemerintah tahu. Oh iya. Udah pernah diukur ya. Nah, biasanya gini. Ini teh masih jauh terus caket. Ini 3 gunung tahu-tahu Pak. Ini 2 km. Betul. Iya. Di itu dulu katanya pusat pemerintahnya pernah di sana, terus dipindah ke Karangtengah. Kalau di sini nggak tahu apa memang di sini pernah berdiri
keraton atau memang di sini hanya makom? Aja ya, cuman tempat menyendiri Nah itu yang tadi disebutkan mungkin apa? Bukan. Jadi eyang itu di sini hanya nyepi lah istilahnya. Atau bertafakur ya istilahnya. Ini yang menarik ya untuk khususnya di Tatar Panjat. Kalau dari mitos, sejarah dan ini yang berkembang selama ini yang kita ketahui, bila memang ada bukti otentik atau sebuah prasasti atau ini memang tadi disebutkan abad ke-6 ya Abah ya istilahnya, berarti kan ini masa keislaman termasuk tua yang ada di Nusantara ini, berarti jauh dari era Wali Songo, ya kan? Kita selama ini mungkin identik tahunya pengislaman ini di eranya Wali Songo, tapi kalau di abad ke-6 kan malah bisa dibilang berbarengan dengan eranya Rasulullah. Di saat Rasulullah masih berjuang di Mekah atau Madinah, istilahnya di sini ternyata sudah ini. Bagaimana, Pak? Ya ada beberapa kemungkinan yang memang kita juga tidak bisa memastikan. Ada yang tadi saya bilang ada beberapa versi. Ada beberapa versi yang satu itu sejaman dengan Rasulullah. Yang versi yang lain ada sejaman di abad ke-12. Abad 12 gitu. Kita tidak bisa memaksakan ya, tergantung dari keyakinan yang mereka ya. Mungkin kalau misalnya abad ke-12 atau abad ke-13 mungkin itu udah mulai bisa masuk akal. Kenapa? Itu Islam sebenarnya sudah di masa kejayaannya pada saat itu ya. Kalau di situ sudah mungkin Rasulullah pun memang sudah nggak ada, tapi kejayaan Islam itu sudah sedang-sedangnya, dan itu kira-kira di eranya antara Singosari dan Majapahit kalau abad segitu ya, era Singosari Majapahit, atau di sini pun berbarengan dengan eranya Galuh di abad-abad ke-12 atau ke-13 awal nanti lah begini, nanti ngobrolnya itu secara pribadi di belakang layar ya. Inilah bisa dikatakan iya. bakal menjadi kontroversi, jadi polemik. Saya bukan itu tidak terbakar. Yang masih berkembang. Karena kan gini, saya coba seperti kisah yang kita banyak tahu, ada kisah yang beredar ya, Kian Santang bertemu dengan Sayyidina Ali, tapi kan Sayyidina Ali ini di masa abad keberapa, Kian Santang di abad keberapa, ini kan nggak ketemu kan, istilahnya seperti itu. Jauh tahunnya. Tapi kalau tadi misalnya abad ke-12, abad ke-13, nah ini kalau berbicara tasawuf ya, salah satu ulama yang berkenal saya di eranya Syekh Ahmad bin Ahmad Abdullah Askandari, kira-kira di abad gitu dengan kitab Al-Hikam. Nah ini udah banyak ulama-ulama tasawuf kalau misalnya berbicaranya abad itu. Ibaratnya kalau kita mau mencari relevansi yang lebih kelogikaan di abad itu, bukan di abad ke-6 istilahnya, kalau kira-kira seperti itu gitu. Karena kan mungkin dari peninggalan ada ditemukan seperti situs-situs ini istilahnya kan, mungkin badan kepurbakalaan juga bisa, atau yang bidangnya mumpuni itu kan bisa dari Cirebon seperti Gunung Padang, bisa diprediksikan ini di masa kapan sih, ternyata jauh berapa puluh ribu seperti Gunung Padang. Kan menarik sekali ya, mudah-mudahan bisa ketemu. Harapannya ada kebanggaan sih bagi saya. Kenapa? Kebanggaannya ternyata bukan cuma Cirebon aja yang ini dengan keislamannya, seperti ada cerita Kian Santang ke Tanah Suci ketemu Sayyidina Ali. Nah kok sama nih, di sini ada Prabu Borosengora pun mendapat cenderamata dari Sayyidina Ali. Nah ini menarik istilahnya. Mungkin nanti ke depannya mulai banyak yang tertarik dan meneliti di situ, mungkin dari peninggalan-peninggalan nanti banyak kita temukan. Jadi
bisa menghilangkan keraguan gitu ya Abah ya. Yang jelas untuk saat ini kita generasi sekarang, yang penting kita mulai ngeh atau mulai mau untuk mempelajari sejarah-sejarah leluhur, dan bukan cuma mempelajari tapi melestarikan ya, kira-kira begitu ya Abah ya. Istilahnya Abah tadi bisa dengar maupun ini tahu tempat ini dari kecil dan sampai sekarang. Masih umur berapa? 21 atau 17 ya Pak? Oh saya 18 jalan ke 45. 18 jalan ke 45. Jangan-jangan Pak Lurah ngakunya baru sweet 17 lagi. Tapi Pak, untuk Kabataraan Sawal itu kemungkinan sekitar abad ke-6 ke-7, karena dalam cerita konflik antara siapa, Sanjaya dengan Purbasara. Sanjaya meminta bantuan pasukan dari Kabuyutan Sawal. Ya memang kalau kita ini ya yang dekat di sini kan istilahnya antara Tatar Panjalu dengan Galuh ya. Galuh sendiri pendirinya dari Wretik Handayun. Yang Wretik Handayun ini turunan dari Trah Tarumanegara, dan Tarumanegara ini ya memang di abad-abad itu istilahnya itu masih masuk akalnya ke situ gitu. Cuman yang tadi kan yang saya coba ingin cari ke ininya keterkaitannya tentang keislaman tadi nih. Nanti di belakang. Tadi di belakang. Oke, saya rasa cukup ya Pak Lurah, ini terima kasih infonya ya. Abah Indra juga terima kasih, sama Abah Amin nih, Kang Amin nih. Cicing wae di belakang aja. Iya. Ya mudah-mudahan jadi semakin banyak orang yang ngeh dengan sejarah, peduli dengan budaya leluhurnya. Adapun yang datang ke sini mungkin macam-macam, mungkin juga nggak bisa kita kontrol ya, masing-masing niat dan tujuan seseorang individunya kata Abah tadi. Tapi sebagai kita seorang muslim, kita wajib mengingatkan saudara kita. Tadi Abah juga udah sampaikan, kita mengingatkan ya, yang di sini nih mengingatkan jangan sampai ini. Jadi silakan berziarah, silakan mengkaji sejarah. Adapun datang baik dan niat kita hanya kita letakkan kepada Yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terima kasih banyak nih Pak Lurah waktunya. Ya Abah, insya Allah kita mungkin nanti coba-coba kecepek ya, coba biar ganteng tadi katanya Abah nih main air di sini gitu kata Pak Lurah. Saya juga ngiri kalau dibilang siapa tahu pulang saya kayak itu menurut ahli makanya kita ini. Jadi yang cowok bisa ganteng, yang cewek bisa miris gitu kan. Jadi mohon maaf bila mana kedatangan kami ini ada yang kurang berkenan baik dari sikap maupun perilaku kami ya, ada pun juga kemudian kealpaan kami mohon dimaaf. Terima kasih atas sambutan semuanya. Ya, kita semangat terus untuk melestarikan budaya Nusantara dan juga peninggalan. Ya, oke, sahabat Pajajaran, ya cukup kita untuk ngobrol santai kepada yang ada di sini, yaitu ada Tante Pak Lurah, karena kebetulan kuncennya lagi pergi umroh ya, juga ada Abah Indra yang udah nyambut kita di sini ya. Kita nantikan lagi tempat-tempat berikutnya. Mari kita selalu jaga senantiasa istiqoroh ya, qanaah dan istiqomah dalam mencari ridha Allah. Assalamualaikum.